Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mira Masyamsi Adi Putri dengan NPM akhir 140. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari latihan soal time of value. Nomor 1, diketahui saldo awal sebesar 12 juta rupiah dan bunga sederhananya itu 10%, dan tahun kedua terdapat penarikan sebesar 2 juta rupiah. Ditanya, tentukan saldo akhir tahun ketiga. Jadi yang pertama, kita tuh mencari pada tahun 1 berapa besar bunganya dan berapa saldo akhirnya. Nah, bunganya itu 10% dikali dengan 12 juta, yaitu sebesar 1.200.000 rupiah. Hingga saldo akhir pada tahun pertama itu 12 juta ditambah dengan 1.200.000 rupiah sama dengan 13.200.000 rupiah. Lalu pada tahun kedua, saldo awal yang digunakan itu merupakan saldo akhir dari tahun pertama, yaitu 13.200.000 rupiah. Sedangkan bunganya itu masih tetap, yaitu 1.200.000 hasil dari perkalian 10% dikali dengan 12 juta rupiah. Sehingga saldo sebelum penarikan, karena pada tahun kedua ini terdapat penarikan, maka kita menuliskan saldo sebelum penarikan itu 13.200.000 rupiah ditambah dengan 1.200.000 rupiah sama dengan 14.400.000 rupiah. Lalu terdapat penarikan sebesar 2 juta rupiah sehingga saldo akhir pada tahun kedua itu sebesar 12.400.000 rupiah. Lalu selanjutnya pada tahun ketiga, saldo awalnya seperti biasa merupakan saldo akhir pada tahun sebelumnya, yaitu 12.400.000 rupiah dengan bunganya 1.200.000 rupiah, maka saldo akhir tahun ketiga itu sebesar 13.600.000 rupiah. Lalu semua angka yang tadi dioperasikan itu dimasukkan ke dalam tabel sesuai dengan pengelompokannya. Ya, tahun pertama saldo awal 12 juta rupiah, bunganya sebesar 1.200.000 rupiah. Ini bunganya sama semuanya dari tahun pertama sampai tahun ketiga. Nah, karena pada tahun pertama ini nggak ada penarikan, maka saldo akhirnya itu tinggal menjumlahkan saldo awal dengan bunga, yaitu 13.200.000 rupiah. Sedangkan pada tahun kedua terdapat penarikan, maka dikurangi dengan jumlah penarikannya, yaitu 2 juta rupiah. Lalu pada tahun ketiga juga tinggal menambahkan antara saldo awal dengan bunga, sehingga saldo akhirnya sebesar 13.600.000 rupiah. Selanjutnya nomor 2. Selanjutnya nomor 2, diketahui saldo awal sebesar 8 juta rupiah dengan bunga maksimum 12% dan terdapat penambahan di tahun kedua itu sebesar 3 juta rupiah. Ditanya, hitung saldo akhir tahun ketiga. Jadi pada tahun pertama itu kita mencari besar bunganya terlebih dahulu, yaitu 12% dikali dengan 8 juta, yaitu 960.000. Maka saldo akhir pada tahun pertama itu penjumlahan dari 8 juta ditambah dengan 960.000 tadi, yaitu 8.960.000. Terus selanjutnya pada tahun kedua, karena pada tahun kedua ini terdapat penambahan sebesar 3 juta pada awal tahun, maka saldo awalnya itu penjumlahan dari saldo akhir pada tahun pertama, yaitu 8.960.000 ditambah dengan 3 juta sama dengan 11.960.000 rupiah. Lalu bunganya, karena ini bunga majemuk, maka bunga 12% itu dikali dengan saldo awal tahun tersebut, yaitu tahun kedua. Maka 12 juta dikali 11.960.000 sama dengan 1.435.200. Sehingga saldo akhir pada tahun kedua itu 11.960.000 ditambah dengan 1.435.200 sama dengan 13.395.200. Selanjutnya pada tahun ketiga,
saldo awalnya 13.395.200 yang merupakan saldo akhir dari tahun sebelumnya, yaitu tahun kedua. Lalu bunganya itu 12 juta dikali dengan saldo awal tahun tersebut, yaitu tahun ketiga. Maka 12% dikali 13.395.200 sama dengan 1.607.424. Sehingga saldo akhir pada tahun ketiga itu 15.2.624. Nah, lalu pengoperasian tadi itu dimasukkan ke dalam tabel berikut. Tahun pertama, saldo awalnya sebesar 8 juta rupiah dengan bunga 12%-nya itu 960 ribu rupiah. Karena tidak ada setoran tambahan, maka saldo akhirnya 8 juta 960 ribu. Tahun kedua, saldo awalnya 8 juta 960 ribu dengan bunganya 12%, 1 juta 425.200, dan ada setoran tambahan 3 juta, maka ditambahkan juga sehingga saldo akhirnya itu sebesar 13.395.200. Lalu pada tahun ketiga, karena tidak ada setoran tambahan, maka hanya menjumlahkan saldo awal dan bunganya, sehingga saldo akhirnya itu 15.2.624. Selanjutnya nomor 3. Diketahui perusahaan itu menabung setiap akhir tahun sebesar 7 juta rupiah. Lalu pada tahun pertama dan tahun kedua itu dapat bunganya 10%, sedangkan pada tahun 3 sampai 4 bunganya 12%. Dan di sini juga diketahui faktor efek pada tahun pertama itu sebesar 1,000 atau 1, dan faktor efek pada tahun kedua itu 2,1. Kitanya, itu nilai masa depan dan jelaskan pengaruh perubahan harga. Jadi pada nomor 3 ini kita mencari future value. Jadi dengan cara pembayaran dikali dengan faktor value. Ini pada tahun pertama dan pada tahun kedua. Jadi pada tahun pertama future value sama dengan 2 juta dikali 1 sama dengan 2 juta. Sedangkan pada tahun kedua future value sama dengan 2 juta dikali 2,1 sama dengan 4.200.000. Lalu selanjutnya pada tahun ketiga, karena faktor future value di tabel itu bersifat akumulatif, artinya faktor tahun berjalan dihitung dari faktor tahun sebelumnya dikali dengan 1 ditambah tingkat bunga ditambah dengan 1. Yang mana angka 1 di akhir itu merepresentasikan setoran atau pembayaran baru di tahun tersebut. Nah, jadi selanjutnya future value pada tahun ketiga itu 2 juta dikali dengan 2,1 yang merupakan faktor tahun sebelumnya dikali dengan 1 ditambah 12% tingkat bunganya ditambah 1. Future value sama dengan 2 juta dikali 2,1 dikali 1 plus 0,12 plus 1. Ya, jadi future value sama dengan 2 juta dikali dengan 2,352, hasil perkalian dari 2,1 dikali 1,12, lalu ditambahkan 1, future value sama dengan 2 juta dikali 3,352. Jadi future value pada tahun ketiga itu sebesar 6.704.000. Lalu pada tahun keempat, seperti dengan cara tahun ketiga, kita menggunakan PMT dikali dengan faktor tahun sebelumnya dikali dengan 1 ditambah tingkat bunga tambah 1. Nah, karena faktor tahun sebelumnya atau tahun ketiga itu sebesar 3,352, maka future value pada tahun keempat itu mengalihkan 2 juta dikali dengan 3,352, lalu dikali dengan 1 ditambah 12% ditambah 1. Baik. Nah, proses selanjutnya ini dapat dilihat sampailah future value sama dengan 2 juta dikali 3,754 yang merupakan perkalian dari 3,352 dikali 1,12. Lalu kemudian ini ditambah 1. Maka future value sama dengan 2 juta dikali 4,754. Sehingga future value dari tahun keempat itu sebesar 9.508.000. Nah, semua pengoperasian tadi itu juga dimasukkan ke dalam tabel seperti ini.
Jadi terlihat tahunnya, contohnya ini nih, tahun pertama PMT-nya 2 juta, tingkat bunga 10%. Nah, faktor efeknya itu 1, maka nilai akumulasinya itu sebesar 2 juta rupiah. Begitupun juga dengan tahun-tahun selanjutnya. Tahun 2, 3, 4, PMT-nya ini sama semua, 10 juta. Nah, tingkat bunganya pada tahun kedua ini tingkat bunganya juga 10%, tapi pada tahun ketiga dan keempat tingkat bunganya itu 12%. Jadi pada nomor 3 ini faktor efeknya itu berbeda-beda. Yang pada tahun kedua ini 2,1, pada tahun ketiga ini 3,352, dan pada tahun keempat ini 4,754. Yang menghasilkan nilai akumulasi pada tahun kedua sebesar Rp4.200.000, pada tahun ketiga sebesar Rp6.704.000, dan tahun keempat sebesar Rp9.508.000. Terus selanjutnya nomor 4. Diketahui pada tahun pertama terdapat pembayaran Rp3 juta dengan faktor PP-nya atau present value itu 0,909. Tahun kedua pembayaran Rp4 juta, faktor present value 0,826. Tahun ketiga pembayaran sebesar Rp5 juta, faktor present value 0,751. Tahun keempat pembayaran sebesar Rp6 juta, faktor present value-nya 0,683. Ditanya, haruskah sama setiap tahun dengan tingkat diskonto 10%? Hitung total present value. Nah, karena di sini sudah diketahui pembayaran dan faktor present value, maka kita tinggal mengalihkan saja. Jadi, tahun pertama present value sama dengan pembayaran dikali faktor present value, yaitu 3 juta dikali 0,909 sama dengan 2.728.000. Begitupun juga dengan tahun kedua, ketiga, keempat. Nah, pada tahun kedua karena diketahui pembayarannya 5 juta dan faktor PP-nya 0,826, maka tinggal mengalihkan saja sehingga menghasilkan present value sebesar Rp3.304.000. Lalu tahun ketiga, present value sama dengan 5 juta dikali 0,751 sama dengan Rp3.755.000. Lalu pada tahun keempat, present value sama dengan 6 juta dikali 0,683 sama dengan Rp4.998.000. Ini juga dimasukkan ke dalam tabel pengoperasian. Tahun pertama pembayaran 3 juta, faktor present value 0,99, nilai sekarang menjadi 2,727. Hingga apabila semuanya dijumlahkan, maka nilai sekarang total atau total present value-nya itu sebesar 13.884.000. Selanjutnya nomor 5, diketahui ada nilai awal 10 juta rupiah dengan bunganya itu 8% dan nilai akhirnya sebesar 15 juta rupiah. Ditanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar investasi 10 juta rupiah itu menjadi 15 juta rupiah dengan bunga majemuk 8%. Tunjukkan proses perhitungan. Nah, saya menggunakan pendekatan future value. Jadi rumusnya, future value sama dengan present value dikali dengan 1 ditambah dengan tingkat bunga pangkat N. N ini merupakan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Jadi 15 juta sama dengan 10 juta dikali 1 ditambah 0,08 pangkat N. 0,08 ini dari tingkat bunga 8% ya teman-teman. Jadi 15 juta sama dengan 10 juta dikali 1,08 pangkat N. Nah, karena kita berfokus mencari si N-nya, maka 15 juta itu dibagi dengan 10 juta. Sama dengan 1,5. Nah, karena tadi sudah dipindah ruaskan, maka 1,5 ini sama dengan 1,08 pangkat N. Untuk mencari N-nya, kita harus melepas bagiannya, sehingga menjadi log 1,5. Itu sama dengan N dikali log 1,08. Jadi N sama dengan log 1,5 dibagi dengan log 1,08. N sama dengan 0,1761 dibagi 0,0334. M sama dengan 5,27. Jadi N atau
lama waktu yang dibutuhkan agar investasi Rp10 juta menjadi Rp15 juta dengan bunga maksimum 8%, itu membutuhkan lama waktu 5 tahun. Nah, demikian penjelasan dari latihan soal time of value dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.